Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha membolak-balikan hati, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita, yang senantiasa bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada dosa yang tidak dilihat, tidak ada maksiat yang tidak disaksikan. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, beliatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga, insyaallah kali akhir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pasal 34 Minal Hikami Ibnu Mu'athilah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Mu'athilah As-Sakandari, min alamatin nujhi fi nihayah arjuhu ila Allahi fil bidayah. Satu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Min alamatil nujhi fi nihayah arjuhu ila Allahi fil bidayah. Jadi tanda orang yang lulus pada akhir hayat atau akhir perjuangan seseorang itu jika selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah sejak mulai perjalanan perjuangan hidupnya. Jadi awal itu menentukan akhir. Takdir kedua itu terjadi karena ada takdir yang pertama. Jadi maka Nabi mengatakan kalau ingin lihat seseorang itu mati, cara matinya lihat cara hidupnya. Kalau cara hidupnya baik, insya Allah dia akan mati dalam keadaan baik. Tapi kalau cara hidupnya jahat, maka dia akan mati dalam keadaan
Nah, maka di dalam tubuh kita ini ada cahaya, ada kegelapan. Cahaya dan kegelapan tidak mungkin bersatu dalam satu waktu. Tidak mungkin ada cahaya di situ ada gelap. Tidak mungkin di dalam gelap itu ada terang. Diibaratkan seperti gerak dan diam tidak mungkin bersatu dalam satu waktu. Di dalam gerak tidak ada diam. Di dalam diam tidak ada gerak. Begitu juga hidup kita ini. Kemana Allah akan memimpin kita, kemana Allah akan menuntun kita, disitulah akhir hayat kita nanti. Dalam keadaan selamat atau dalam keadaan tidak selamat. Maka kalau semuanya di tangan Allah, janganlah kita ini merasa lebih tahu daripada Allah. Serahkan semua urusannya kepada Allah, biar Allah yang mengatur perjalanan hidup kita atas bimbingan dan rahmat Allah. Maka Nabi mengajarkan doa kepada Siti Fatimah, Isa'ni kullahu wala ta'kiri ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Janganlah Engkau memberikan semua urusanku ini kepadaku walau sekejap mata. Artinya apa? Segala urusan yang kita miliki itu kalau kau serahkan semuanya kepada Allah, Allah akan atur hidup. Artinya apa? Mengalirlah dalam kehidupan ini seperti air yang sedang mengalir dari tempat yang atas menuju ke tempat yang bawah. Nah, yang sering membuat kita menderita itu adalah melawan arus. Melawan arus dan menginginkan sesuatu yang bukan takdir kita. Udah tahu kelihatan takdir kita ini bukan jadi orang suci. Ditakdirkan kita oleh Allah hidup kita ini melarang. Nah, nikmati kemelaratan itu. Jangan kau melawan itu. Karena apa? Takdir yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita, menurut Allah itu yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena Allah tahu softwarenya kita, Allah tahu niat kita, Allah tahu siapa kita. Kalau kita meminta sesuatu yang bukan takdir kita, kalau kita belum memantaskan dengan permintaan kita, khawatir permintaan itu akan mencelakakan kamu di kemudian hari. Apa yang sering kita minta di dunia ini? Apalah yang sering kamu minta-minta terus ke Allah itu apa? Hah? Banyak minta rezeki. Ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah. Jarang kalau minta kau ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, jarang minta rezeki. Bahkan dia menuntut ke Allah, ya Allah, aku sudah 15 tahun sholat duha ya Allah. Mana janjimu? Katanya kau melapangkan rezeki dari sholat duha semuanya. Kenapa hidupku sampai sekarang masih melarat? Akhirnya berhenti sholat duha. Dah lagi rajin dan istiqomah lagi. Kenapa? Dah ada perubahan. Nah, kata Allah, kau ingin harta, ku beri, kata Allah, ku kasih kau harta. Jadilah dia orang kaya. Iseng-iseng nyalon jadi anggota dewan, jadi.
kaya aja dia. Pangkat tinggi, orang banyak kenal, banyak. Ketika dia dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak bisa mengontrol diri. Terjerumus sekarang nikmat dunia ini. Yang dulunya makannya lauknya sederhana, sekarang lauknya mewah semua. Daging ayam, bakso, udang. Dulu waktu belum jadi orang kaya, makanannya bening terus. Kartu tempe, bayam bening, kangkung bening, kubis bening. Sehat, dulu sehat. Begitu sudah dikasih harta, makan bebas. Baru 1 tahun jadi orang kaya, dapat berita kena penyakit diabetes. Baru diperiksa lagi setelah penyakit diabetes, komplikasi, darah tinggi. Lalu dia menghadap lagi kalau ya Allah ya Tuhanku, kalau begini ceritanya, lebih baik jadi orang miskin saja, yang penting sehat. Nyesal jadi orang kaya. Begitu dia jadi orang kaya, uangnya ratusan miliar, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari kematian. Dokter kasih obat yang terbaik, ku bayar. Tidak bisa, Pak. Yang menyembuhkan penyakit bukan dokter, tapi Allah. Bahkan ada orang yang paling kaya di dunia, punya uang 1,6 juta triliun. Lalu dia mengatakan uang 1,6 juta triliun itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan pesona dunia ini. Hubud dunia suhuli khoti'ah. Mencintai dunia ini sumber daripada dosa. Kenapa sumber dosa? Karena dunia ini selalu sifatnya menipu. Semua yang sudah kau kumpulkan saat ini pun juga tidak berharga di hari tuamu. Uang yang banyak kau simpan itu juga tidak berharga. Tidak bisa beli kesehatan, tidak bisa beli kesembuhan, dan tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah ketika hati itu sudah hidup bersama Allah. Maka kebahagiaan apa yang sudah kau alami hidup di dunia ini tak ada yang hakiki. Kebahagiaan di dunia ini yang sedang kau alami, yang kau rasakan itu semuanya semu, Pak. Dulu kita punya istri, menikah, bahagia, hidup bersama istri. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun terus dari tahun ke tahun biasa saja, tidak ada yang istimewa. Apalagi sudah tua, tidak ada lagi gairah, lemes. Mana bahagianya? Hilang, darah. Ibu-ibu yang di belakang ini dulu 30 tahun yang lalu cantik semua. Sekarang dia nyatanya sudah layu, sudah secantik dulu. Mana bahagianya hilang. Anak kita dapat anak, bahagia kita semua ini. Kita timbang anak, kita cium anak kita gendong, kita ajak jalan-jalan. Sekarang Bapak Ibu sudah kesana. Mana anakmu yang dulu kau cium, yang kau bangga-banggakan? Semuanya mereka meninggalkan kita. Anak kita perempuan diajak suaminya, anak kita laki-laki kerja di luar kota, tinggal di rumah sama istri. Mana bahagia punya anak? Tidak ada. Semua. Begitu kau melihat ruangan yang sering tempat kau bermain sama anak, kau rindu dengan masa lalu.
badan. Begitu anak meninggalkan kita, yang kita cintai sudah meninggalkan kita, orang yang paling dekat sama kita juga dipanggil ya Allah. Tinggal sendirian, anak hilang, istri hilang, kita sendirian. Laki-laki jadi duda, perempuan jadi janda. Nah, di saat engkau sendirian, disitulah engkau baru mengerti bahwa ada yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah. Dalam heningmu engkau berdialog kepada Allah, ya Allah, anakku sudah jauh dariku, suami telah kau panggil, cuma satu yang tidak pernah meninggalkan diriku, engkaulah satu-satunya Tuhan. Barulah kita mengerti hakikat bahwa kehidupan ini semuanya sementara. Yang dulunya nyata jadi cerita. Jadi cerita nanti begitu kita mati nanti jadi cerita. Nah, nanti kalau saya mati jadi cerita. Tinggal video TikToknya saja tinggal. Kalau kalian rindu sama saya, buka saja video TikTok hidup saya. Namanya yang hidup. Kalau jasadnya mati, pasti mati. Tidak bisa kita mengingkari pasti mati. Perkaranya itu selamat atau tidak, cara kita mati benar atau tidak. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Itu yang harus kita perhitungkan. Bagaimana kita mati husnul khotimah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kalau awalnya baik, insya Allah akhirnya baik. Karena itulah sunatullah. Orang yang berharap kepada Allah itu orang yang sudah banyak menanam. Kalau kita berharap kepada Allah dan ada yang kau tanam, itu namanya ngarep panen kati kebun. Yang ngarep panen kebun kan aku tidak kau panen. Itu namanya mimpi kau menghayal namanya. Cobalah tanya pada diri kita nih, apa yang sudah kau korbankan untuk agamamu ini? Waktumu, hartamu, harga dirimu, perasaanmu, apa yang sudah kau korbankan? Kalau sholat 5 waktu itu tidak usah ditanya, itu memang sudah kewajiban kita. Dan sholat 5 waktu juga jangan kamu untuk masuk surga. 5 waktu kita lakukan sholat itu sehari semalam. Berapa menit kau lakukan satu waktu dalam sholat itu? Paling lama lah sholat kita di 5 menit. Paling lama. Itu sudah lemot itu. 5 menit dikali 5, 25 menit kita cuma menghadap Allah. Itu pun kalau kita nyambung pula hati kita ke Allah. Dari 5 menit itu berapa menit kalau tersambung kepada Allah? Jangan-jangan cuma nyambung rakaat pertama. Rakaat kedua, 3, 4, atau kemana lagi? Bahkan yang hebatnya lagi, lupa rakaat. Nah, 30. Jadi setelah mau sholat itu mikirkan rakaat, bukan ingat Tuhan, mikirkan rakaat. Nah, 5 waktu yang kau lakukan cuma 20 menit dalam sehari semalam itu ngarap surga, ganti malu. Lepas dari sholat, kau lupa lagi ke Allah. Satu langkah tinggalkan masjid, lupa lagi dengan Tuhan dalam. Nah, cara kita bertuhan bukan begitu. Yang selama ini kita masih dianggap beragama, belum bertuhan. Orang yang bertuhan itu tidak berbatas dengan ruang dan waktu. Tingkah laku dia ketika di dalam masjid sama tingkah laku dia di pasar sama. Nah, kita ini tidak di dalam masjid adik, keluar dari masjid lihat. Itu menandakan kau masih terikat kepada ruang dan waktu. Nah, Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kau sholat tak sholat, Allah tetap dekat.
Kalau kita cuma merasakan dapat tenang setelah sholat, kau sholat ketika kau mendapatkan tenang ketika sholat, hakikatnya kau belum sholat. Kenapa hakikatnya kita belum sholat? Karena kau masih menganggap yang membuat tenang hatimu itu sholat. Kalau tidak sholat, tidak tenang hati kamu. Oh, berarti Tuhan terbatas. Tuhan tidak terbatas. Allah itu unlimited, tanpa batas. Kalau engkau masih merasa dirimu yang berzikir, hakikatnya kau belum berzikir. Kenapa hakikatnya engkau belum berzikir? Kau masih mengaku diri yang berzikir. Faskuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Yang benar itu kita ingat Allah dulu baru Allah ingat kita, atau Allah ingat kita dulu baru kita ingat Allah. Yang benar yang mana? Kita ingat Allah dulu baru Allah ingat kita, atau Allah ingat kita dulu baru kita ingat Allah. Dalam pandangan hakikatnya, Allah itu lebih dulu mengingat kita. Kalau kita dulu ingat Allah, hebat betul. Siapa kita? Kau panggil Prabowo, tidak mungkin oleh kamu. Ini yang kau panggil Allah. Nah, mungkin Allah dulu yang ingat kita, lalu digerakkanlah seluruh anggota tubuh kita untuk mengingat Dia. Hakikatnya yang mengingat Allah itu sendiri. Kita tak ada ingat Allah. Kita tidak bisa mengingat Allah kalau tidak diberi rahmat dari Allah. Kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Allah. Nah, sifat-sifat yang seperti itu yang masih mengaku diri ada, inilah yang membuat kita lupa diri. Ingat bacaan, lupa ke Allah. Menikmati bacaannya tapi lupa ke Allah. Lupa yang memberikan suara siapa, yang kasih kita hidup siapa, yang kasih kehendak kita siapa. Lupa dengan itu semua. Engkau merasa bahwa engkaulah yang hebat, engkaulah yang pintar, engkaulah yang berilmu. Lupa siapa yang jadi sumber itu semua, Allah. Nah, kalau hati kita itu sudah bertawakal penuh kepada Allah, tawakal itu tidak selalu di ujung. Tawakal itu tempatnya 3. Pertama, bertawakallah ketika memiliki rencana. Kedua, bertawakallah ketika engkau berikhtiar. Ketiga, bertawakallah engkau ketika menunggu hasil keputusan. Nah, kalau di awal engkau telah menyerahkan semuanya, rencana itu hanya kepada Allah, insya Allah rencana Allah tidak mungkin meleset. Nah, kita tidak. Rencana itu kau lupakan Allah, nafsu yang berperan. Ketika rencana itu yang kau dasari dengan nafsumu, banyak yang meleset. Rencana kita banyak membawa kekecewaan. Kenapa? Kau tidak minta kepada Allah. Maka orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya apa? Inna nafsa la'amarukum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita dalam kehancuran, di ujungnya hancur. Nah, maka ketika kita merencanakan sesuatu, tawakal ya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Istiqomah, minta petunjuk kepada hati nurani. Jadi Nabi mengatakan kita istiqomah, minta petunjuk kepada hati nuranimu. Kenapa Nabi tidak mengatakan minta petunjuk kepada Allah? Karena
tidak bisa berdialog kepada Allah? Yang punya hati, yang hatinya peka, yang hatinya sensitivitasnya tinggi. Orang yang memiliki kepekaan yang tinggi itu mudah datangnya wahyu, ilham, wangsit dalam diri seseorang. Nah, kalau orang-orang yang beriman itu apa? Firasat. Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian kepada firasat orang yang beriman, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Nah, dia memandang dengan petunjuk Allah. Tidak mungkin meleset. Bahkan orang yang sudah diberikan oleh Allah kelebihan dalam memandang itu, melihat anak kecil bertahun ini. Nah, ini orang ini bakal jadi ulama. Ini anak ini bakal jadi orang hebat. Nah, dia terpandang, dia melihat. Dengan apa dia melihat? Dengan cahaya Allah. Nah, udah dimajal sakit. Nah, majal deh. Dia meleset. Kenapa? Dia memandang dari cahaya Allah. Firasatnya tajam. Bahkan orang yang diberikan oleh Allah ketajaman firasat itu, dia pun tahu kematian akan datang kepadanya. Ini sudah tergambar, Pak. Ada salah satu cerita dari jemaah, ada orang yang meninggal itu badan sehat, tapi dia suruh anak-anaknya cek rumah ini, semuanya sudah rusak. Cek warna putih. Kenapa, Pak? Nanti banyak tamu datang. Nanti hati-hatilah kamu kemana murid banyaknya cek. Kenapa, Pak? Nanti banyak tamu datang. Oh, itu firasat berarti. Setelah dia bersihkan sama anaknya, dicek rumahnya apa. Setelah itu meninggal. Itu firasat. Nah, firasat orang yang beriman itu tidak diceploskan, saya bakal mati, tidak. Ditutup oleh Allah rahasia itu. Syirik itu ditutup, yang namanya rahasia tidak boleh dibuka. Kamu tidak akan terbuka lisan untuk mengatakan sesuatu. Kamu tahu bakal mati, tapi tidak terceplos di mulut. Itu yang nama rahasia. Rahasia itu tidak boleh dibuka, Pak. Cuma diri dia sama Allah saja yang tahu. Nah, ketajaman firasat ini adalah orang yang hatinya bening. Tahu bening? Ibarat kita ingin melihat sesuatu di dalam gentong yang berisi air, syaratnya kita tahu apa yang ada di dalam isi gentong itu, airnya harus bening. Nah, bening di sini maknanya adalah hati yang suci bersih. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain dia cari kecuali Allah semata. Dan tidak banyak menuntut dari apa yang sudah kau lakukan. Perbuatan ibadah apapun yang kau lakukan tidak menuntut kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini hamba mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia cuma satu tujuan, mengabdi. Yang kata mengabdi itu tidak lagi banyak menuntut, Bang. Yang namanya mengabdi. Tidak peduli dia. Tapi kalau kita masih banyak menuntut dari pengabdinya kita, oh itu namanya transaksi perdagangan. Berarti kepada Tuhan berdagang dengan kamu. Tidak seperti itu. Yang dikatakan hamba Allah itu manu. Yang dikatakan hamba Allah itu pasrah kepada Allah. Pasrah itu hatinya, bukan badannya yang pasrah. Nah, kita salah memahami. Pasrah di sini badan kamu yang penyuh. Tahu penyuh? Penyumpah. Kapan ditanya, kenapa tidak kerja? Kali Tuhan gak ada. Kenapa tidak cari uang? Kali Tuhan gak ada. Itu bukan itu yang dikatakan pasrah. Hatinya pasrah ke Allah, tubuhnya berikhtiar. Sakit, ikhtiarnya kemana? Allah.
Lapar, ikhtiarnya makan. Haus, ikhtiarnya minum. Ikhtiar itu apa? Syariat. Maka tidak bisa hakikat berjalan itu tanpa syariat. Dijadikan syariat hukum itu yang Allah ciptakan. Tujuannya kemana? Puncak dari syariat itu mengenal Allah. Jadi syariatnya apa? Benar-benar hidup ini, lurus-lurus hidup ini. Jangan mencela-mencela. Kalau hidup sudah lurus, kalau hidup sudah terang, tidak ada penghalang yang akan menghalangi perjalanan kita menuju Allah. Insya Allah mati selamat. Nah, keselamatan kita untuk menuju kepada Allah itu lebih berharga daripada apa yang sudah kau inginkan sebelumnya. Maka supaya hati kita ini tidak terlena dengan dunia, dibuatlah hatimu itu menderita. Kenapa? Penderitaan itu jalan untuk menuju kepada Allah. Apa kata Nabi? Andai engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis daripada ketawa. Jadi kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang kamu ketahui, maka engkau banyak menangis dan ketawa. Kenapa? Nabi itu hatinya itu menderita. Kenapa? Penderitaan itulah dibukanya jalan Allah untuk mendapatkan cahaya. Mana yang doanya yang serius? Orang yang sehat atau yang sakit? Sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Oh, sampai ke hati. Betul apa? Pernah tak kita sakit? Bergetar aras tulang. Kalau dia sudah mengatakan ya Allah. Orang sehat, ya Allah. Nangis pun tidak. Ya kita termasuk saya. Jadi kalau ada orang yang berdoa belum bisa nangis keras hati. Kenapa? Dia belum merasakan pahitnya, dia belum merasakan penderitaan, dia belum merasakan bagaimana jadi tahu kalau belum merasakan. Orang yang kenal itu merasakan itu. Maka sering kita berdoa itu jarang pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu tidak ngerti. Yang cuma keluar dari mulut itu amin, amin, tapi tidak nyentuh. Maka yang sering kita lakukan itu doanya bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya nyambung hati kita ke bawah. Bukan tidak bisa bahasa Arab, karena yang diajak ceramah orang Indonesia. Maka selayaknya bahasa Indonesia supaya paham. Dan apa doa bahasa Indonesia. Yang tidak boleh itu sholat ganti bahasa Indonesia. Allah Maha Gadang, tidak boleh. Allah Maha Besar, tidak boleh. Itu haram hukumnya, merubah. Tapi doa itu tersambung hati kita kepada Allah. Nah, doa-doa yang bisa mengikat hati kita kepada Allah apa? Penderitaan. Penderitaan itu menjadi suatu kenikmatan bagi seseorang yang sedang saling menuju kepada Allah. Kenapa? Penderitaan itu obat. Jamu, pahit itu jamu. Dan orang makan yang pahit-pahit itu sehat badannya. Orang yang sering dikasih yang manis-manis itu sakit badan. Maka apabila engkau sedang diuji dengan kepahitan, saya katakan dari awal tadi,
nikmati perjalanan hidup. Ada pepatah mengatakan cubitan seorang kekasih tidak akan pernah terasa sakit. Kenapa? Yang nyubitnya kita cintai. Pernah Bapak dicubit? Pernah tidak Bapak dicubit oleh kekasih berdarah, air mengalir, darah mengalir, tapi kita tidak marah. Kenapa tidak marah? Yang nyubit itu yang kita cintai. Nah, begitulah cinta kita kepada Allah. Nanti pada satu titik engkau akan disakiti tubuhmu itu. Semakin sakit yang kau rasakan, semakin nikmat engkau bercinta kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mahabbah. Makom yang tertinggi itu mahabbah. Bagaimana Ruqayyah Adawiyah yang mengatakan, ya Rabb, andai sujudku ini mengharapkan surgamu, tutup pintu surga bagiku. Kalau sujudku ini hanya sekedar untuk menghindari api neraka, maka lempar diriku ke dalam neraka. Semata-mata aku sujud hanya ingin melihat wajah. Apa artinya? Surga neraka bagi orang yang sudah cinta itu tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Kenapa tidak mengaruh? Karena surga neraka itu ciptaan Allah. Apa artinya surga kalau Allah tidak ridho? Apa artinya neraka kalau Allah ridho? Berpengaruhkah hati kita, diri kita kepada surga neraka? Kalau Allah tidak ridho di dalamnya, tidak ada guna. Surga yang kau harap-harapkan ini itu belum pantas untuk kita. Kenapa? Tidak pantas kita hitung-hitung amal kita dengan ngarep surga. Maka saya bilang tadi, 24 jam, 25 menit kita hati kita bersama Allah. Sisanya kemana? Sisanya kemana kita? Habis dengan dunia, habis dengan angkara murka, habis dengan keburukan, kejahatan, iri, dengki, hasut. Kan tidak layak kita menundang. Kenapa tidak layak? Tahu diri. Tahu diri. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang saya menanti tuan-tuan, kalau seandainya nanti di akhir hayat kita Allah tampakkan neraka, kira-kira Bapak Ibu ridho? Sholat rajin di masjid tiap hari, baca Quran bagus, hafalan banyak, waktu mati neraka ditampakkan oleh Allah. Kira-kira ridho? Ada hadis, la yahudul mu'minin hatta yarawmakannahu fil jannah, la yahudul kafirin hatta yarawmakannahu fil jannah. Tidak akan dicabut ruh orang yang beriman sebelum dia mengetahui tempatnya di surga. Tidak akan dicabut ruh orang yang ingkar atau kafir sebelum dia mengetahui tempatnya di neraka. Jadi kalau nanti kita mati, ditampakkan oleh neraka, tandanya masuk neraka. Bapak Ibu itu kan? Ini malah boleh. Ridho terjadi, tidak ridho tetap terjadi. Jadi ridho. Tidak usah cemas, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak usah cemas, tidak perlu. Katakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang takdirku aku masuk neraka, ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Lahir batin dunia akhirat ya Allah, aku ridho ya Allah, kalau memang takdirku masuk neraka. Tidak kuungkit-ungkit sholat, tidak kuungkit-ungkit amal, tidak kuungkit-ungkit hafalan, tidak kuungkit-ungkit kebaikanku. Kalau memang menjadi takdirku aku masuk neraka, aku ridho. Apa janji Allah? Faman radhiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho kepadamu. Apa arti api neraka? Kalau Allah ridho kepadamu,
Apa artinya penderitaan? Kalau Allah ridho kepadamu, jangankan nanti di akhirat, Allah telah membuktikan panasnya api kepada Nabi Ibrahim jadi dingin. Kenapa? Ridhonya Allah bersama Nabi Ibrahim. Ya api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Coba, karena saya lihat bapak-bapak ibu-ibu sudah cantik semua umur, maka harus dikasih daging semua nih supaya paham dan bisa lagi dari bawah nih. Nanti ingat pesan saya, nanti kalau sudah ada api-api yang menyengat diri kita, apa tanda api itu? Gelisah. Kalau engkau sedang merasakan kegelisahan, itu tandanya itu api itu dekat dengan kita. Tapi ketika engkau dikasih tenang, jangan kepilihan. Surga. Berarti semua amal soleh itu diterima oleh Allah. Nah, bangga dengan amal neraka. Neraka, kenapa? Kau merasa diri yang berkuat. Ketika engkau merasa percaya diri bahwa surga itu datang kepadamu gara-gara amalmu, engkau telah berkhianat. Kenapa? Kau telah mentiadakan Tuhan. Kau hanya menimbulkan dirimu seolah-olah yang berbuat itu bukan Allah. Kamu dan neraka kamu nanti. Nah, jadi tawakal kita itu tidak berhenti hanya di perjalanan hidup. Nanti di akhir hidup pun kita harus bertawakal kepada Allah. Ingat pesan saya. Ingat pesan Nabi. Faman radiya falahu ridho. Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman mabtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhitu falahu sukhtu. Dalam hadis kursi Allah berfirman, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian kepadanya. Siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Siapa yang murka, Allah akan murka kepadanya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu sering dikasih ujian. Ujian apa? Ujian kepahitan. Kenapa Nabi Muhammad itu maksum dari dosa? Karena hidupnya diuji dengan pahit terus. Tidak ada niat memaksiat, tidak ada mau niat ingin berhati kotor, tidak ada. Kenapa? Hatinya itu dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa. Kalau Nabi itu maksum, kalau kita nih 3 kali mahfuz. Nabi dibebaskan dari dosa. Tidak mungkin berbuat dosa. Kita dijaga dari dosa. Namanya jago-jagoan. Kadang kita jago, kadang kita. Nah, inilah manusia. Inilah umat Nabi Muhammad kita ini. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang curah, kadang-kadang pelit. Inilah kita. Kadang-kadang waras, kadang-kadang tak waras. Benar kan? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Inilah kita, Pak. Jadi nyadarin bahwa diri ini sesungguhnya lemah. Jadi tidak usah lagi petentang-petenteng, tidak usah lagi sombong, tidak boleh lagi menunjukkan keakuan eksistensi diri kita. Nah, orang yang sudah kenal Allah itu tanda-tandanya dia tidak mau memperlihatkan eksistensi dirinya. Dia hanya memperlihatkan eksistensi Allah. Jadi dia sering bersembunyi di tempat yang terang. Dia tidak mau menunjukkan diri. Kenapa? Dia sadar yang sebenarnya yang hebat itu bukan dia. Yang hebat itu Allah. Yang kaya itu bukan dia. Yang kaya itu Allah. Nah, orang kaya bergaya miskin. Masih mendingan daripada hidup miskin bergaya kaya, alias besar gaya. Nah, maka apabila
apabila engkau telah menyerahkan dirimu hanya kepada Allah, Allah akan terus mengurusanmu. Yang sakit tidak usah minta sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini ya Allah, agar aku bisa hilang. Bohong ya Allah, bohong. Kau sedang sakit, minta sembuh. Nanti kita ketika sudah kasih sembuh, hilang kau dari peredaran. Dan lagi hadir menjadi taklim, dan lagi sholat berjemaah. Kapan ditanya Pak Haji, kenapa banyak kali? Nah, kau dibuat sakit, dibuat melarat kau, hadir terus kau di masjid. Alhamdulillah. Jadi orang yang datang ke masjid ini belum tentu karena kesadaran. Bisa jadi tidak ada pilihan lagi dalam hidup dia. Namun ngantor kemana? Jalan kemana? Benar Nah, pakai baju bagus juga tak kata naksir sama kita. Akhirnya muka berbeda. Pakai kopiah, pakai gamis, karena pakai orang baik. Alhamdulillah. Dan belum tentu juga yang hadir di sini karena kesadaran. Bisa jadi menghindari omelan istri di rumah. Makanya banyak yang di majelis itu sambil tidur. Kenapa? Tak nyambung. Jadilah alhamdulillah nanti lama-lama masuk ke perkataan itu. Lihatlah orang-orang yang seperti itu. Oh, jadi istri yang tukang ngomel itu karunia atau musibah bapak? Karunia. Istri itu lihat suami yang tangan tuh benci dia. Ya bu ya? Makan uang, pegawai nanda, dikit-dikit ngajak tidur, dikit-dikit ngajak tidur. Siang hari nak ngajak tidur, kawin. Masih dalam kau, masih tinggal makanya makan ini. Mulai pilih. Akhirnya tak ada pilihan lagi. Nak nampak masih dapat ilmu. Itu Pak hikmahnya. Apa bapak tidak usah kesal kalau istri ngomel? Kalau istri ngomel itu tandanya dia sehat. Dia sehat berarti dia. Kalau istri kita tidak ngomong lagi, tidak ngomel lagi, kau ini. Dan apa bapak? Kau bingung kalau istri sudah pendiam, menggok. Pulang dari masjid terus istri sakit-sakitan, bersama itu waktu istri ngomel-ngomel kau benci. Begitu istri sudah membuat seperti itu, kau rindu pula ngomelan istri ini. Nah jadi bapak ibu kita sudah tua ini, aku jangan sering bertengkar. Ya bapak-bapak, nah bapak-bapak yang sudah tua jangan banyak cerewet. Dikit-dikit kesinggung. Sudahlah, istri kita itu ini sudah kurang normal. Mama, tak dengar, merajuk. Tak tahu bini dari kuping lah tuli. Jadi tidak diteturkan istri, janganlah. Ibu-ibu juga kalau suami sakit urus. Jangan suami sakit terus sibuk pengajian. Ayo tumen, ayolah hindari mamang lalu. Dan kalau sakit-sakitan cewek dulu, akhirnya pengajian dia. Jangan pengajian itu tidak bernilai pahala, dosa. Ngurus suami itu lebih besar pahalanya kalau dia di majelis taklim. Kalau dia sakit, tuntun dia ke kamar mandi. Digandeng, dituntun dengan hati. Jangan dijulat-julat. Kalian bukan 3 bulan dijulat-julat kan kita. Ibu-ibu, akur-akurlah. Kenapa harus seperti itu? Sebentar lagi bisa. Sebentar lagi bisa. Antara dua, siapa dulu yang bakal? Siapa dulu yang bakal?
Maka pesanlah kepada pasangan kita, kalau seandainya bapak dulu yang meninggal, tolong mandikan saya. Tidak apa-apa, suami istri paham. Ibu juga ngomong sama suami, Pak, kalau mama lebih dulu meninggalkan dunia, tolong mandikan mama. Lalu pesannya itu dulu. Nah, pesanlah. Pesanlah. Bentar lagi bisa kita nih. Pulang dari sini, bilang sama istri, bilang pada suami, komitmen, urus suami, urus istri sampai dia sudah pernah mati pun kau urus dia, mandikan. Allahu a'lam. Ada yang mau ditanya? Dan ada pertanyaan, cerita dan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke Ustaz, dari penjelasan Ustaz hari ini, saya teringat dua kisah yang pernah kami alami, yaitu sekitar tahun 92. Di dalam suatu pengajian, Ustaz itu membahas masalah tawakal, dan beliau menanya apa itu tawakal? Beliau jawab sambil mengatakan bahwa itu takarrub ila Allah. Sehingga pembahasan itu takarrub ila Allah. Waktu itu kami sedikit artinya kurang pas Ustaznya, umur 17-18 ini dia dibahas takarrub ila Allah. Tidak pernah Ustaz. Kisah kedua, berdekatan Ramadan diadakan maulid, dan ini saya terkesan dengan ceramah beliau ini, bahwa umur 17-18 itu banyak berpegang kepada, kalau tidak salah beliau berpesan surah Al-Mujadalah 11, yarfa'illah alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah melebihkan mengangkat dengan syarat itu angkat seorang hamba itu dengan syarat dua syarat, berilmu dan beriman. Terkait dengan bahasa Ustaz kali ini, kalau kita lihat perjalanan hidup kita itu ada tahapan-tahapan. Di saat seperti Ustaz menjelaskan tadi, muda, masa produktif dan tua. Seiring dengan pengalaman hidup kita masing-masing, itu kualitas tawakal itu secara natural itu berbeda-beda di saat kita muda, masa produktif dan tua. Seperti kalau kita sering dengar itu di surah Yasin, bahkan mahir munafis bil amri pelatakin. Barang siapa dipanjangkan umurnya, maka bentuk kejadiannya akan dikurangi. Seperti itu saya jelaskan tadi. Pertanyaan saya Ustaz, apakah nilai tawakal itu berbeda atau secara natural itu berubah seiring dengan perjalanan waktu atau pengalaman hidup kita ini? Semakin tua orang itu semestinya nilai tawakal itu semakin terarah. Jadi itu saja Ustaz. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat tawakal itu hakikatnya itu bukan berasal pada keinginan diri, karena masa. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak ini sekarang kalau sudah pensiun rajin ke masjid, rajin ibadah, itu bukan karena bapak tobat, itu karena testosteronnya itu menurun, gairah hidupnya sudah menurun. Jadi bukan bapak itu, karena lebih itu nafsunya itu sudah menurun. Jadi nampak seperti orang tobat, nampaknya, aslinya belum. Benar tak bapak itu katakan ini? Karena makanya saya bilang tadi, tidak ada pilihan. Mau kemana? Mau ngantor, juga ada lagi kantor. Kalau kiri malu kita orang yang kerja tidak pakai baju dinas. Betul tak? Nah, jadi kata wakalah itu datang dari Allah. Kita ini tidak bisa kalau tidak diberikan oleh Allah kemudahan untuk bertawakal kepada Allah. Kita ini cuma cerita-cerita saja. Banyak orang yang sering dengar ceramah hati masih keras.
Tiap hari datang di majelis taklim hati masih keras. Oh ternyata yang memberikan hidayah itu bukan ceramahnya, Allah. Ada orang yang dapat hidayah cuma gara-gara terkena tetesan air hujan. Seorang pelacur ingin dinas di tengah malam. Malam itu hujan rintik-rintik, nunggu ojek, pakai baju UPNC. Jatuhlah air hujan itu ke dada, ngalir ke dada. Pulang Pak dia sambil nangis. Ingat semua dosanya, ingat semua kesalahannya, ingat semua maksiatnya. Detik itu Allah memberikan hidayah cuma gara-gara tetesan air hujan yang jatuh di dada. Bukan karena amal. Itu kebesaran diri Allah kepadanya itu membuat dia berubah. Ada orang yang non muslim jalan-jalan ke mall, lihat ada kopiah, dipakailah kopiah itu. Begitu dia bercermin, wah ganteng juga kok pakai kopiah. Pulang dari situ masuk Islam. Enggak berceramah, cuma pakai kopiah, masuk Islam. Jadi tawakal itu karena proses perjalanan hidup kita itulah jadi orang itu jadi tawakal. Kenapa? Orang yang sudah puncak yang memiliki tawakal di awal, di tengah, di akhir, karena hidupnya sudah banyak kecewa, hidupnya sudah banyak gagal. Tidak ada Pak orang itu uyung-uyung langsung tawakal, tidak ada. Kita semua sama Pak, kita ini cuma beda tema saja. Sama kita ini. Kenapa kita bicara seperti ini begitu menghayati, merasakan kegagalan itu? Banyak yang kita rencanakan dengan pikiran dan ilmu kita ternyata gagal. Banyak rencana-rencana yang baik kita gagal. Gagal itu kenapa? Allah belum berkehendak dalam kasus itu. Nah maka saya bilang, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua itu belum tentu itu didasarkan hidayah, karena testosteronnya sudah menurun. Nafsu lagi itu. Nah orang seperti ini dibimbing supaya terarah jiwanya. Ya, dibimbing Pak yang sudah tua-tua dibimbing, diayomi, diajari, dibuka hatinya, dibuka kolbunya supaya terarah. Nah jadi tidak ada kekuatan kita, yang ada hanya kekuatan Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasyauna illa ayyasha Rabbul alamin. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Dia adalah manusia yang berkehendak yang terjadi tetap kehendak Allah. Jadi apa maksud cerita ini? Oh kita ini cuman wayang yang sedang dijalankan oleh dalangnya untuk menyaksikan sifat tajallinya Allah. Jadi ada makrifat hakikat tajalli, ada hakikat hakiki. Nah tajalli ini Allah nampakkan itu melalui perjalanan hidup Pak. Jadi bukan melihat pengalaman hidup orang, lihat pengalaman hidup kita ini. Nah ketika kita tuntut di majelis ini, sebenarnya ilmu yang disampaikan ini bukan ilmu baru. Semua yang kukatakan ini Bapak mengalami semua pasti. Cuma ngakor dulu antara perjalanan hidup itu dengan kajian kita. Oh benar Ustaz, yang diomong Ustaz itu aku yang enak, lalunya aku sama Allah. Nah sadar, itu maksud tujuannya, bukan ilmu baru. Aku rasa dengan pengalaman aku, dengan pengalaman Pak Haji ini jauh Pak, umurnya saja jauh. Seharusnya yang duduk di sini bukan saya, Pak Haji ini duduk sini. Nah jadi kami yang muda-muda ini, kenapa kok kalian begitu ceritanya? Nah itulah takdirnya. Jadi takdir itu tidak bisa dilawan Pak. Saya duduk di sini bukan karena saya pintar, enggak, karena doktor, enggak juga. Banyak orang yang tidak doktor. Gus Baha itu tidak doktor, tapi bersanding dengan Profesor Korshihab. Enggak, bukan itu. Takdir yang membawa saya ke sini. Karena bisa kita menentukan perjalanan hidup dan tidak pernah menyangka
bakal bisa hadir di sini. Walaupun antaranya oleh Pak Haji Bayu ketemu kita. Nah jadi Ustaz, itulah cerita kita dah baca. Sedikit Ustaz, dari penjelasan Ustaz ini apakah saya bisa mengambil kesimpulan sebagai orang awam bahwa tawakal itu bisa dikatakan bahwa harmoni antara ikhtiar dan kepasrahan itu sendiri Ustaz. Itu saja Ustaz. Benar. Alhamdulillah. Nah ada lagi? Ibu-ibu ada? Biasanya ibu-ibu banyak masalah. Cukup lah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak kau dengar. Tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak kau simak. Tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak kau saksikan. Malu rasanya di hadapan tubuh yang kau titipkan ini kami lumuri dengan maksiat. Kami lumuri dengan aib. Kami lumuri dengan dosa. Engkau tahu segala apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, semua wujud cinta dunia takut mati. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau tahu mata kami sering maksiat. Engkau tahu telinga kami penuh dosa, dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena disakiti. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami semua ampunan. Ampuni setelah apapun masa lalu kami. Ampuni dari setiap kebusukan dan keburukan hati kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hadin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa qaddan hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami. Sayangi ibu bapa kami, kasihanilah ibu bapa kami sebagaimana mereka menyayangi kami dan mengasihani kami ketika kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, angkat derajat ibu bapa yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu diberi kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang. Sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Kau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami, ampuni kami ya Rabb yang sering meremukkan perasaan ibu bapa,
Ampuni kami ya Allah yang sering mengecewakan ibu bapak. Ampuni kami ya Allah yang sering mencoreng aib di wajah ibu bapak. Ampuni kami ya Allah yang sering membuat ibu bapak menangis karena maksiat kami. Ampuni kami ya Allah kalau menjadi anak yang tahu balas budi. Ampuni kami ya Allah kalau menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, golongkan kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Walau hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakan-Mu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersama-Mu. Bimbing kami ya Allah, tuntunlah kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang Kau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami masih keras mutaku. Cahayai hati kami masih gelap gulita. Beri petunjuk pada hati kami masih tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan solehah. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini, siapapun yang menonton acara ini bersama keluarganya, ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alladzi